يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Contoh anak yang sudah SMA ternyata masih egoisnya luar biasa. Padahal SMA itu sudah masuk dewasa, dan orang yang sudah dewasa harusnya mengerti perasaan orang lain, mengerti pikiran orang lain. Ketika dia berbuat sesuatu, dia akan mikir kira-kira apa efek pada orang lain. Dia tidak hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Namun fakta sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah SMA, ya sudah balik, mereka masih egois. Nah, kalau masih kecil namanya egosentris, tapi kalau sudah besar mereka menjadi egois. Caranya bagaimana? Kalau ternyata itu adalah sudah dia menyadari akan kekurangannya, maka cukup melakukan tasfiyatun nufus, ya penyucian diri, ya memaafkan masa lalu, memperbaiki diri dengan muhasabah. Ini bisa, atau terjadi pada orang tua, ya orang tua sudah punya anak, tapi ternyata egoisnya tidak hilang karena masa kecilnya kurang bahagia. Ya, akibat egosentris masa kecil tidak tuntas. Akhirnya trauma itu ada pada pikirannya dan akhirnya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Ini sebenarnya adalah egois yang dimiliki orang tua akibat egosentris ketika kecil tidak tuntas. Nah, bagaimana? Itu tadi yang bisa menghilangkan itu adalah orang tua itu sendiri. Itu orang tua menyadari, ya dengan nasihat-nasihat diberikan oleh saudaranya atau siapa saja, maka bahwa ini adalah penyakit hati saya dan saya harus menghilangkannya. Sebab menghilangkan penyakit itu harus tahu penyakitnya. Kita ingin menghilangkan penyakit egosentris atau egois pada orang tua, maka orang tua harus menyadari bahwa dalam hatinya itu ada sifat egois. Kalau tidak menyadari ada sifat itu, ya nggak bisa sembuh penyakitnya. Karena penyakit akan sembuh apabila yang punya penyakit itu sudah tahu, sudah kenal penyakitnya, maka akan tahu obatnya itu. Ini. Nah, kemudian untuk anak SMA bagaimana? Kita bantu karena mereka masih bersekolah. Nah, cara membantunya bagaimana? Yaitu kita berikan empati kepada mereka, bukan dibiarkan seperti anak kecil berbahaya. Ya. Jadi sudah bukan penuntasan egosentris di sini. Ya, karena egosentris itu hanya untuk usia tufulah. Tapi kalau sudah besar, sudah berupa egois, maka caranya adalah kita memberikan empati kepada mereka, dengan kedekatan kepada mereka, ya, sehingga mereka mau bercurhat kepada kita tentang masa lalunya. Sebab kalau mereka mau bercerita tentang masa lalunya yang menyakitkan dia, yang membuat dia trauma, itu sudah mulai melegakan dia, ya, hatinya akan mulai lega, detoksnya atau racun-racun psikisnya sudah mulai tumpah. Maka makin banyak orang itu bercerita atau berkeluh kesah atau curhat kepada seseorang, maka itu akan lebih berkurang masalah-masalahnya atau trauma psikisnya. Sampai mereka curhat seperti itu, kalau sudah curhat kita gali potensi dia. Ya, kalau kita gali potensi dia, semua anak yang diakui, yang merasa diberi kepercayaan, dia akan merasa dirinya baik dan akan menjaga kepercayaan tersebut. Tapi kalau orang tua tidak memberikan kepercayaan kepada anak, selalu dicurigai, seolah-olah bahwa anak itu selalu condong kepada kejelekan, sedikit berbuat salah kemudian dicela, seolah-olah akhirnya anak merasa bahwa yang dilakukan semuanya adalah salah di mata orang tua. Ini akan menjadikan masalah untuk penuntasan egosentris atau egois ini. Makanya langkah yang pertama tadi empati sampai segitu, kemudian akhirnya dikuatkan potensinya. Setelah itu kemudian kita arahkan pada penguatan potensi tersebut. Akhirnya anak merasa hebat, ya, sebab semua anak itu memiliki potensi. Banyak sekali anak yang bermasalah, baik masalahnya itu karena mungkin dia terlalu banyak aktif sehingga banyak melukai temannya atau bertengkar atau sering sekali berantem dengan temannya, atau mungkin karena dia kurang percaya diri sehingga dia tidak tahu sebenarnya masa depannya ingin jadi apa, ya, ingin jadi apa. Sebagai contoh, anak SMA ditanya kelas 3 atau kelas 12, nanti setelah lulus mau kemana? Kalau dia mengatakan bingung, itu berarti memang rasa percaya dirinya nggak ada, kurang pede dia untuk hidup, menghadapi hidup nanti. Padahal seharusnya 10 tahun itu kan sudah penjurusan seharusnya. Dia mau lulus SMA masih bingung. Atau mungkin seseorang yang sudah kuliah mau semester akhir S1 sebagai contoh, kita tanya nanti setelah lulus mau kemana, dia masih bingung juga, masih ragu tentang potensinya. Ini pertanda bahwa dia gagal menemukan dirinya. Maka kita bantu untuk menemukan dirinya sampai dia percaya diri, dan insya Allah itu rasa-rasa egoisnya itu mulai luntur.
Jadi sifat egois sebenarnya adalah untuk menutupi rasa rendah diri sebenarnya. Ya, jadi orang egois sebenarnya merasa dirinya tidak mampu, akhirnya dia egois. Tapi kalau dia merasa dirinya mampu, maka insya Allah rasa egoisnya akan berkurang. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.